Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Coba tunjukkan luar biasa saudara. KBBI! 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 Haleluya. Nah, gitu saudara ya. Saya sampaikan firman Tuhan gak lama. Ya. Tadi Aldi bilang mana PPT-nya? Gak ada PPT. Ya, kali ini gak ada PPT. Setelah firman Tuhan 30 menit, kita akan live dinner. Kita akan makan malam. Amin saudara. Ngomong-ngomong udah disiapin belum makan malamnya? Terima kasih kepada Pak Iki, Pak Jaya, Pak Agus, Pak Joni, Victor ya. Siapa lagi tuh ya? Siapa lagi tuh Pak Jaya yang nyiapin di atas ya. Saya bilang luar biasa, ternyata di atas itu kayak kafe saudara ya. Nanti kita rame-rame ke atas. Pak, kalau dengkul saya nggak kuat naik gimana Pak? Kita gotong rame-rame saudara ya. Semua bisa ya, Pak Kiri ini bisa ya, Pak. Ya. Cuman berapa tangga ya, saya yakin bisa ya. Kita bersuka cita saudara ya. Walaupun ada yang mungkin malam nggak makan ya. Tapi icipin aja saudara ya. Icipin aja. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 5. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Kalau saudara lihat Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, itu perikop Yohanes 17 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 26. Itu diberi judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya mengambil judul khotbah, yaitu hidup yang memuliakan Allah. Apa judulnya? Hidup yang memuliakan Allah. Dulu waktu saya belajar teologi S1 ya. Jadi saya S1-nya ekonomi, kemudian dimatrikulasi jadi S1 teologi. Itu diajarkan hermeneutik atau homiletik. Kalau homiletik, khotbah itu mesti punya judul. Punya apa? Judul. Nah, judul saya hidup yang memuliakan Allah. Nah, judul itu diambil dari bacaannya. Nah, bacaannya nanti saudara lihat di situ ada memuliakan Allah atau memuliakan Bapa. Kemudian dalam khotbah juga harus ada pertanyaan utama. Pertanyaan apa? Atau pertanyaan besarnya apa? Bagaimana hidup yang memuliakan Allah? Nah, itu pertanyaannya, pertanyaan besarnya yang nanti akan dijawab di dalam pembahasan. Nah, itu saudara ya. Saya berharap pengkhotbah tetap menerapkan ilmu homiletik. Jadi judul perikop yang dibaca, kemudian pertanyaan besar. Bagaimana memuliakan Allah? Bagaimana hidup yang memuliakan Allah itu seperti apa? Kemudian siapa yang harus memuliakan Allah? Amin saudara sekalian. Itu akan dijawab dalam pembahasan khotbah pada malam hari ini. Yohanes 17 ayat 1 dikatakan demikianlah kata Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, biasanya orang Yahudi kalau berdoa itu lihat ke langit. Bapa, telah tiba saatnya. Perhatikan, telah tiba saatnya. Kalau kita belajar bahasa Yunani, ini tensesnya perfect. Perfect, indikatif, aktif. Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Berarti telah tiba saatnya. Saatnya udah datang begitu ya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Nah, kalau saya perhatikan di situ, permuliakanlah anakmu supaya anakmu, jadi Yesus menyebut dirinya itu anak, mempermuliakan engkau, Bapa. Nah, makanya judul khotbah saya tuh dari sini. Hidup yang memuliakan Allah atau memuliakan Bapa. Engkau itu Bapa. Sama seperti engkau telah apa? Memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi saudara, hidup yang kekal itu Tuhan yang berikan. Amin. Nah, saya rindu, saya kan berasal dari kebun pala. Itu setiap yang ada di kebun pala, itu kan visi gerejanya. Di Pulau, yang Banten dan sekitarnya. Itu masuk surga. Hidup kekal. Sebab apa? Hidup di bumi, seenak-enaknya hidup di bumi, itu terbatas. Itu nggak saudara? Saya kan kerja, istri saya kerja. Itu uang lumayan. Makanya saya pensiun 20 tahun, itu masih maintainable. Tapi seenak-enaknya, itu terbatas. Ya, kan nggak terasa, umur saya mau 60. Masa hidup manusia kan 70, kalau kuat, 80. Jadi kalau mau diukur, paling 10 tahun lagi. Mau di apapun juga nggak bisa. Nah, setelah itu hidup kekal. Itu menjadi tujuan kita, amin. Makanya dulu saya berpikir kalau uang banyak segala macam itu bisa nyaman. Ternyata saudara sekalian, senyaman-nyamannya, nggak nyaman juga. Begitu saudara. Makanya ini perhatikan ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Saya berdoa, Bapa, Allah Bapa memberikan hidup yang kekal kepada kita. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, perhatikan. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Jadi hidup yang kekal itu mengenal Allah Bapa. Allah Bapa itu Allah yang benar. Dan, kata dan di sini bahasa Yunaninya kai. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau kita mengenal Allah Bapa, Elohim Yahweh, bagi kita umat perjanjian baru, kalau kita betul-betul mengenal Allah yang benar, Elohim Yahweh, pasti kita mengenal Yesus. Karena Yesus juga Allah yang benar. Jadi yang benar yang mana? Allah Bapa atau Yesus? Dua-duanya benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus itu Allah yang benar. Jadi kalau bagi kita, kalau kita mengenal Yesus, sesungguhnya kita mengenal Elohim Yahweh. Bagi orang Yahudi, kalau dia mengenal betul-betul Allah Bapa yang ada di perjanjian lama, yang berkata pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, itu pada mulanya Allah. Kalau umat perjanjian baru, pada mulanya adalah firman. Firman itu, ya Allah itu. Jadi kalau kita mengenal Yesus, umat PB, kita pasti mengenal Bapa. Umat PL, orang Yahudi, kalau dia mengenal betul-betul Allah yang benar, dia mengenal Yesus. Paulus contohnya. Dia itu ahli Taurat, didikannya Gamaliel. Ketika dia diserahkan bertemu dengan Yesus, dia pikir tadinya dia membela Elohim Yahweh dengan cara menganiaya mengikut Kristus. Ternyata dia salah. Yesus itu juga utusan Allah. Makanya di sini dikatakan mengenal Yesus yang engkau telah utus. Aku, perhatikan ini, telah mempermuliakan engkau di bumi. Berarti Yesus sudah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau kita baca kalimatnya kan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan caranya menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, saya langsung dulu ya, biar nanti saudara bisa paham. Menyelesaikan pekerjaan Bapa yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan, itu adalah menjadi juru selamat dengan mati di kayu salib. Nah, waktu Yesus berdoa, waktu Yesus ngomong ini, Yesus sudah mati di kayu salib belum? Udah belum? Ragu-ragu saudara. Waktu Yesus ngomong di sini, ya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaan yang Bapa berikan adalah menyelamatkan manusia mati di kayu salib. Yesus sudah mati di kayu salib belum? Belum. Tetapi kenapa ada kata telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan? Kenapa ada kata telah? Karena ini bentuknya perfect indikatif aktif. Jadi kalau sesuatu, ya kalau bahasa Inggris kan perfect artinya memang sudah, in the past, sudah dikerjakan yang lalu, gitu ya, itu perfect tense. Tapi kalau di sini maksudnya, kalau sesuatu yang pasti dikerjakan, nggak bisa enggak, ya, itu bahasa Indonesia mau nggak mau mesti pakai telah. Begitu saudara. Kira-kira paham saudara ya? Jadi walaupun Yesus belum mati di kayu salib, dia sudah memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Itu menyelamatkan manusia. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu misi Yesus. Makanya filosofi Yesus selama dia hidup, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Menyelesaikan misinya yang Bapa tugaskan kepadanya. Nah, ayat 5, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu punya kemuliaan sebelum dunia ada. Dengan dia menyelesaikan pekerjaannya, kemuliaan itu diberikan atau dikembalikan kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa pekerjaan atau misi Yesus di bumi ini? Apa maksudnya Yesus berdoa agar ia dimuliakan oleh Bapaknya? Nah, ini pertanyaan yang tadi kita mesti jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana Yesus memuliakan Bapa di sorga? Ini kan mesti ada landasan Alkitabnya. Nggak bisa tebak-tebakan. Ilmu penafsiran yang paling bagus adalah ayat ditafsirkan dengan ayat. Jangan dengan asumsi-asumsi atau pemikiran-pemikiran sendiri. Karena Alkitab itu bisa menerangkan Alkitab itu juga, ayat itu juga. Jadi apa maksudnya Yesus dimuliakan? Atau apa maksudnya Yesus memuliakan Bapa? Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai 24. Ini jawabannya di sini. Jadi apa maksudnya Yesus berdoa kepada Bapaknya agar dimuliakan oleh Bapaknya? Atau bagaimana Yesus bisa memuliakan Bapaknya yang di surga? Karena ketika Yesus memuliakan Bapaknya yang di surga, dia akan dimuliakan oleh Bapa. Dia akan dimuliakan oleh Bapa kalau dia memuliakan Bapa. Nah, bagaimana caranya Yesus memuliakan Bapa? Yohanes 12 ayat 23 sampai 24. Ini jawabannya. Coba dibantu. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka. Yesus lagi ngomong. Katanya, kata siapa? Kata Yesus, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan.
Ini pakai kata kerja yang sama, perfectness. Makanya mau nggak mau lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia pakai kata telah. Tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Itu sama tadi tuh. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Jadi biji gandum itu kalau bisa mau bisa bertumbuh, itu mesti jatuh ke tanah, ya, begitu. Dikubur, mati. Dia tetap satu biji saja. Kalau dia nggak jatuh di tanah, dikubur, dia satu aja. Coba aja Kak, Sorot punya benih bibit, taruh di piring, di atas meja taruh. Kira-kira bisa tumbuh nggak? Sampai botak berkutil, nggak akan tumbuh. Tapi kalau taruh di tanah, dikubur gitu, ada possibility untuk tumbuh. Kenapa? Memang begitu. Ya, kalau nggak akan bisa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kalau dia mati, dia tumbuh, baru tuh berbuah. Gandum. Kalau dia biji mangga, buahnya mangga. Nggak mungkin buahnya manggis. Begitu saudara. Jadi mesti ditanam dulu. Nah sekarang apa maksudnya? Ya, Yesus memuliakan Bapa. Kemudian dianalogikan, digambarkan dalam ilmu logika. Ya, itu ada analogi supaya punya pemahaman, pengertian lebih. Itu analogi, saudara. Jawabannya di ayat 32. Yesus dimuliakan supaya dia dimuliakan Bapa karena dia mempermuliakan Bapa. Jawabannya ayat 32, pasal yang sama, Yohanes 12. Saudara, pelan-pelan ya. Dan aku, Yesus bilang, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Baru nanti ada buahnya tuh. Ayat 33. Ini dikatakannya. Tadi itu, aku ditinggikan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33-nya, tadi kan 22, 32. Ini, itu tuh tadi kalimat tadi, dikatakannya untuk, perhatikan, untuk apa? Menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Tuh, saudara. Ini kan belum mati, akan mati. Kalau bahasa Indonesia gampang, pakai akan, pakai telah. Jadi saudara sekalian, kita bisa simpulkan, Yesus dimuliakan, ditinggikan, caranya mati di kayu salib. Baru dia ditinggikan, dimuliakan, diberikan kepercayaan, diberikan kuasa, kedudukan. Sehingga banyak orang datang kepadanya. Itu buahnya. Ini, saudara, adalah hasil dari kematian Kristus kayu salib. Yaitu apa? Hidup kekal. Amin, saudara sekalian. Jadi kalau Yesus nggak mati, nggak disalibkan, nggak mati. Ini semua nih, saudara yang ganteng-ganteng nih, masuk neraka. Makanya itu betul-betul kematian Kristus itu anugerah besar. Amin, saudara sekalian. Makanya kalau orang tidak menghargai kematian Kristus, apalagi menghinanya, itu betul-betul, aduh, dia nggak paham. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Jadi ketika Kristus menyelesaikan tugas dan misinya, datang ke bumi, yang tadi itu yang saya ceritakan, untuk menjadi tebusan banyak orang, untuk menyelamatkan orang sesuai dengan misinya. Namanya aja Yesus, itu bahasa Yunani kan ya, Yesus itu dari bahasa Ibraninya Yosua atau Yasua atau Yehosua, itu sama saudara. Makanya Yesus gelarnya Mesias, dari kata Mesaya, itu yang diurapi menjadi Kristus. Begitu saudara ya. Jadi misi Yesus jelas saudara sekalian ya, untuk mati di kayu salib. Yohanes Pembaptis ketika lihat Yesus, lihat anak domba Allah yang menghapus atau mengangkat dosa dunia. Dengan matinya di kayu salib, itu dosa dunia ditimpakan kepadanya. Yohanes 1 ayat 29. Ayat 36-nya sama. Lihat anak domba Allah. Yang apa? Yang menghapus, yang mengangkat dosa dunia. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Maka Yesus disebut anak domba. Anak domba ini di perjanjian lama. Itu gambaran ketika umat berdosa, dia harus disembelih. Kemudian darahnya dicurahkan sebagai korban penghapus dosa. Sama ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Itu kain pohon ara, daun pohon ara itu nggak bisa menutupi ketelanjangan manusia. Tetapi ketika kulit binatang yang adalah domba, ketika dikenakan, itu bisa menutupi. Sama kalau Yesusnya mati sebagai anak domba, ketelanjangan kita akan terus hidup dalam dosa. Tetapi dengan kematian Yesus kayu salib, kita dimungkinkan, ditutupi. Makanya orang yang percaya Yesus menerimanya harus mengenakan hidupnya. Tadi kulit binatang itu kan dikenakan. Ya, begitu saudara. Saya juga heran ya, saya beberapa bulan ini suka dengan baju yang pakai kulit. Ibu bingung. Kulit itu mahal saudara ya. Entah gimana ya. Istilahnya ngapain lo? Kan biasa jaket kulit itu buat motor. Agak punya motor pakai jaket kulit.
gitu, saudara. Makanya ketika saya beli itu mahal 1 juta lebih. Pak, motornya mana? Gitu, saudara. Iya, gue dapat pakai gitu. Itu kan. Ya. Masa saudara sekalian, jadi saya kan mau cari tahu untuk bikin kulit itu bisa dipakai begitu. Kulit ternyata ada ketebalannya, makin tipis makin mahal. Nah, kulit domba itu kan 0,7 atau 0,8. Yang saya bikin jas itu, yang custom itu 0,5-an. Jadi harganya hampir 2 kali lipat. Itu mesti disamak, mesti diproses sehingga bisa dijahit. Kalau nggak disamak, istilah disamak, makanya ada penyamak kulit, itu nggak akan bisa. Nggak bisa dikenakan. Nah, Yesus itu bisa kita kenakan karena dia udah jadi model. Amin, saudara. Sehingga kita bisa ikutin. 1 Petrus 2 ayat 21 itu menjadi contoh, menjadi teladan. Kita ikutin. Karena Yesus itu manusia seutuhnya, sepenuhnya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus itu manusia, itu sesat. 2 Yohanes 1 ayat 7. Coba buka deh. Itu nggak? Ini nggak ada di sini. 1 Yohanes 2 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Betul nggak itu, Pak? Jadi Yesus itu harus manusia. Aldi bisa bantu. 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi kita harus punya dalam pikiran kita, dia itu manusia sepenuhnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau Yesus tidak sepenuhnya manusia, dia nggak bisa jadi korban. Maka Yesus disebut eskatos Adam, Adam terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45. Kalau Adam yang pertama itu membuat manusia, yang disebut manusia itu berdosa semua. Tetapi Adam terakhir dengan kematiannya, dengan ketaatannya, itu membuat manusia yang percaya kepadanya hidup kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya saudara bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kasih karunia. Apalagi punya pemahaman, bisa mengenal begini. Hidup saudara berubah. Aduh saudara, susah di dunia nggak masalah. Dulu kan nyanyian Pantekosta begitu. Meskipun menderita di dunia, itu sebenarnya menderita di dunia itu sementara. Yang penting nanti kehidupan selama-lamanya. Makanya nggak usah ngoyo, harus kaya. Ya bisa, saudara. Dulu ada yang ngomong, Pak Cecep nggak kaya-kaya amat. Itu benar, saudara ya. Mungkin dia ngamatin begitu ya. Ya nggak kaya-kaya amat. Gitu. Seberapa sih? Ada teman saya jauh lebih kaya. Mobilnya aja 6. Saya pernah ke rumahnya, ini mobil banyak amat. Nah itu koleksi lah. 6. Saya 2 aja repot. Aki mesti ganti terus, karena jarang dipakai. Ini tanya panceng nih. Waktu dia datang sama temennya, mogok ya. Temennya pinter tuh, gampang nih Pak. Dia bawa akinya. Kemudian nggak sampai setengah jam dia balik lagi di starter. Langsung mobil gua dibawa tuh saudara. Mobil udah 20 tahun lebih tuh. Jadi saudara sekalian, ini penting mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi manusia sepenuhnya. Kita harus percaya sehingga ketika percaya kepada Dia itu bukan hanya di mulut, tetapi di tindakan. Amin saudara sekalian. Menjadi pekerjaan. Pekerjaan itu kan tindakan, begitu. Kalau saudara yang biasa kerja, itu ada aktivitas. Nih, Pak David ya. Jadi saya kasih tahu saya, dia dari jam 6 sampai jam 10, kadang-kadang jam 12 malam. Buset ya. Wah itu lebih gila dari saya kerja. Saya jam 5 tuh udah siap-siap berangkat ke kantor dulu tuh ya. Pulang tuh jam 10, jam 11, kadang-kadang jam 2 pagi. Ya. Makanya bos saya, lihat saya, wah ini daya hap nih, gak ada matinya, begitu saudara. Itu kerja aktivitas. Memang loadnya banyak, pekerjaannya banyak. Apalagi bank, konsumer, itu kan customernya banyak. Ngomong aktivitasnya juga jadi banyak. Jadi percaya itu jadi aktivitas. Percaya itu jadi pekerjaan yang kita harus lakukan. Bukti bahwa kita benar-benar percaya Yesus, hidup kita makin seperti Kristus. Aminnya sayur-sayur. Bukti kita percaya Yesus, hidup kita makin seperti Kristus. Makanya jadi Kristen tapi jahat. Apalagi jadi pendeta, munafik. Jangan-jangan dia yang belum mengerjakan keselamatannya. Jadi perjalanan hidup kita ini sebenarnya bukannya menempuh jarak, tapi menempuh perubahan. Bagaimana manusia yang tidak berbuat dosa, berkodrat dosa, berubah menjadi kodrat ilahi. Itu butuh perjuangan. Paulus aja sampai frustasi. Aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku lakukan. Ada sih seorang filosof mengatakan Tuhan itu ada. Kenapa? Karena dia taruh dalam hati kita. Itu hati nurani. Yang kalau kita melakukan sesuatu yang salah, hati nurani itu menegurnya. Nggak boleh. Itu betul. Roma pasal 2 itu mengatakan. Jadi Tuhan menempatkan ada semacam polisi dalam diri kita yang namanya hati nurani. Tapi kenapa orang bohong biasa aja? Kenapa orang bisa membunuh dengan tanpa bergeming? Tahu nggak kenapa? Karena hati nuraninya mati.
Dan orang kalau hati nuraninya mati, dia nggak bisa diperbaiki. Makanya nggak heran, aktif di gereja, menjadi pendeta, dia bunuh rekannya. Terus kan baca tuh dengar tuh di beritanya. Kenapa? Nuraninya mati. Nah, nurani supaya bisa hidup, bisa jadi polisi, nggak boleh, ini nggak boleh. Itu kalau dibersihkan oleh firman. Amin, saudara. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kamu sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan. Yohanes 15 ayat 2 atau 3. Itu firman. Makanya penting sekali saudara itu baca Alkitab. Ya, amin, cuma belakang. Penting sekali saudara itu mesti baca Alkitab. Waktu saya kecil nyanyinya baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Naik lagi. Kalau mau tumbuh. Diulangi lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Makanya gereja, setiap jemaat yang dibaptis dikasih Alkitab sama motor 2 tak. Saya yakin tuh. Setiap anggota GBI Filmon yang dibaptis dikasih sebuah Alkitab dan 1 motor 2 tak. Ngambilnya di mana, Pak? Di Komdak. Dikasih Alkitab supaya dibaca. Sekarang ini saudara, ini kan Alkitab baru nih, terjemahan baru 2. Belum ada elektroniknya. Sekarang kan udah ada elektroniknya, saudara tinggal baca di itu, di HP. Jadi sekarang jemaat jarang yang bawa begini. Ada sih beberapa yang bawa. Ya. Kan ada di HP suci saudara. Nah, baca itu saudara. Karena dia akan membersihkan hati nurani kita. Sehingga hati nurani kita itu menjadi hati nurani ilahi. Ada orang yang bohong tuh begitu gampang aja. Nanti urusan belakangan. Itu kan berarti orang itu nggak percaya bahwa Allah itu ada. Jadi betul tuh, Immanuel kan mengatakan bukti bahwa Allah itu ada. Karena apa? Ketika aku melakukan sesuatu yang salah, kok aku nggak sejahtera ya? Nah, saudara bagus tuh. Kalau saudara masih, misalnya nih, saudara udah punya anak, punya istri, punya kedudukan, punya duit, mau selingkuh, kemudian ada rasa nggak nyaman, itu bagus tuh. Itu bagus. Kalau nggak ada lagi rasa begitu, mbak aja begitu, lama-lama saudara sekalian istri saudara itu bisa puluhan. Bisa kayak penyanyi dari mana tuh ya, namanya si Iglesia apa tuh ya, kayak nama gereja begitu. Tapi dia punya, 3.000 saudara. Itu nurani udah mati. Bayangin, setiap dia konser dimanapun, itu wajib disediakan wanita. Waduh. Nanti kalau wanita itu hamil, dia biayain. Duitnya banyak. Nah itu nuraninya udah mati. Begitu saudara. Nah jadi saudara sekalian, Yesus akan dimuliakan kalau dia memuliakan Bapa. Dia memuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dikubur, dia bangkit, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya saudara sekalian, kalau saudara baca Alkitab lebih teliti, Yesus itu dimuliakan. Coba kita langsung buka ya. Filipi pasal 2, ayat yang ke-6 langsung ya. Ini bukti bahwa Yesus itu setelah menyelesaikan misinya, dia dimuliakan. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu rupa Allah, gambar wujud Allah. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan, perhatikan, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seperti tadi 2 Yohanes 1 ayat 7. Dia itu yang manusia sepenuhnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Makanya kalau orang Kristen sombong, dia nggak ngerti kebenaran, saudara. Dia kaya sih, Pak, makanya dia bisa sombong. Jangan salah. Bukan hanya orang kaya aja yang sombong, tetapi orang susah juga sombong. Kalau orang kaya ada modalnya, betul nggak? Tapi kalau orang susah, nggak apa-apa, Pak. Susah, yang penting sombong. Jangan. Lebih memalukan. Ya. Jadi, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Nah, itu menjadi misinya, mati di kayu salib. Makanya agama yang ada penebusan hanya Kristen. Agama yang hanya ada penebusan Kristen. Yang lain nggak ada. Itulah sebabnya. Artinya akibatnya nih, setelah Yesus mati di kayu salib, itulah sebabnya. Jadi akibatnya, itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Itu dimuliakan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi itu dimuliakan. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan itu kurios. Bagi kemuliaan Allah Bapa.
Jadi dengan Yesus menyelesaikan misinya mati di kayu salib, itu memuliakan Bapa di sorga. Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan juga untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudara sekalian. Kisah 2 ayat 36. Masih ada waktu 10 menit ya. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu, termasuk saudara nih, Israel rohani, harus tahu dengan pasti. Yesus mesti tahu nih, yakin pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan, itu orang Yahudi yang menyalibkan, menjadi Tuhan dan apa? Kristus. Itu dimuliakan, menjadi Tuhan dan Kristus. Sama ketika Yusuf bisa berhasil menafsirkan mimpi, itu dijadikan tuan bagi di seluruh tanah Mesir. Itu dia dimuliakan. Dikasih cincin meterai dari Firaun, dikasih kalung emas, kemudian dikasih kereta kuda Firaun, kemudian dikasih jubah pakaian halus, itu pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran itu maksudnya sebagai pembesar ada pakaiannya, bukan pakaian kebesaran biasanya pakai M dikasih XL, itu kebesaran bukan. Naik kereta. Kemudian Firaun bilang tidak ada seorang pun bisa bergerak. Ya, kalau dia mengatakan jangan bergerak, nggak boleh bergerak, maksudnya begitu. Saking berkuasanya. Nah itu dimuliakan. Nah sama, Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, setelah dia disalibkan, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Amin, saudara sekalian. Nah ini kan luar biasa. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang begini, ini setelah diberikan kuasa. Matius 28 ayat yang ke-16. Nah, biasanya kita baca ayat yang ke-19 dan 20 itu sebagai amanat agung. Jarang dibaca ayat 16 dan 18, padahal itu masih urutan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ini setelah kebangkitan Yesus ya, setelah menampakkan diri. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ketika murid-murid melihat Yesus, mereka menyembahnya. Karena memang di hal yang disembah. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya berharap saudara yang nggak ragu-ragu. Amin, saudara sekalian. Jangan ragu-ragu. Yesus itu Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi sembah dia. Ada lagunya. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Terus apa? Ku puji, ku muliakan namamu. Sembah dia. Terus apa katanya di situ? Yesus mendekati mereka dan berkata, perhatikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Dia diberi kuasa untuk memerintah di sorga dan di bumi. Jadi sekarang hanya ada satu Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah di sorga dan di bumi. Siapa namanya? Yesus. Nanti saudara mati ketemunya tuh Yesus. Kalau Allah Bapa selamanya roh, tidak bisa dilihat. Makanya bertemu muka dengan muka. Nah, muka siapa tuh? Yesus, karena Yesus yang bisa dilihat. Amin, saudara sekalian. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19 ini kan sejajar sebagai ayat amanat agung. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Ini setelah pesan amanat agung. Ayat 17-18, ini ayat 19. Terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan. Kalau duduk di sebelah kanan Allah itu bukannya fisikly duduk sebelah kanan. Tetapi sebagai kiasan menjadi kepercayaan yang ikut memerintah. Amin, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang segala kuasa di sorga dan bumi itu ada dalam tangannya. Makanya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara baca Alkitab, itu banyak istilah-istilah untuk Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu saudara. Coba salah satu contoh deh ya. Roma 8 ayat 34. Roma 8 34. Itu artinya kepercayaan, kedudukan yang mulia. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Itu jelas kan? Disalibkan, mati, bangkit. Yang juga duduk di mana? Di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Makanya ini luar biasa saudara. Nanti saudara bisa baca lagi ya. Kolose 3 ayat 1 dan selanjutnya, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 12 ayat 2, duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah. Nah, orang percaya yang mengerjakan keselamatannya itu juga akan diberikan kemuliaan, memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya Filipi 2 ayat 12. Tadi kan ayat 11 tuh Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ayat 12-nya itu kalau kita boleh iniin sebagai aplikasinya. Filipi 2 ayat 12. Coba bisa bantu ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini buat orang Kristen yang senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi kita pun yang sudah percaya, yang taat, harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita harus menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Sebab keinginan daging itu membuat Allah tidak berkenan kepada kita. Makanya kita harus menyalibkan daging dengan segala keinginannya.
Makanya di Ibrani kalau suruh baca, di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Coba kalau kita punya keinginan daging, hawa nafsu, kita nggak akan berkenan, itu menjadi musuh Allah. Roma 8 ayat 7, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Makanya, saudara, walaupun jadi Kristen, tapi kalau hidup dalam daging, itu perseteruan. Mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8. Makanya kita harus menyalibkan keinginan daging kita. Nggak mudah. Yusuf waktu digoda, itu yang menggoda itu Tante Po. Potifar itu istri, Tante Po itu kan istri Potifar. Kagak disebutin sih namanya. Itu istri pejabat pada waktu itu. Para ahli meyakini pasti cantik. Kalau digoda sama yang cantik itu memang godaan. Tapi kalau udah peot, udah 70 goda kita, aduh kita geli. Betul. Kita kan pria nih sebagian besar, ya ada yang wanita saudara. Kalau yang goda itu misalnya siapa sih ya? Yang cantik siapa sih ya? Yang nonton. Itu memang godaan besar. Tapi kalau yang Pok Nori goda kita, ya basi, disentuh, nggak ada setrumnya, ngerti nggak? Disentuh, ya nenek-nenek, gimana sih? Nggak ada setrumnya, nggak ada apa istilah itu? Aduh, seru ngerti dah maksudnya. Tapi kalau cantik, ya kalau ibarat mobil itu BMW, Baheno, montok, itu godaan saudara. Itu nggak mudah, saudara. Sulit. Saya dulu pernah dinas di Manado, saudara. Waktu mau pergi ke sana, dibilang hati-hati loh, ntar jantol sama orang Manado. Saya nginep di hotel namanya saya lupa apa, Kawanwa atau apa ya. Saya duduk di lobi, saya bingung. Ini kok ada perempuan cantik-cantik saudara sekalian ya? Masuk begitu ya. Beberapa orang begitu. Saya bilang, saya waktu di Astra kan memang jarang ya yang bening-bening begitu saudara ya. Sampai bingung, kemana tuh? Ternyata itu saudara sekalian, wanita memang kelas atas. Masuk kamar mana saya nggak tahu tuh, yang pasti bukan kamar gua. Yang masuk saudara, aduh, saya sebagai laki-laki, aduh ini godaan juga nih. Kalau masuk kamar saya tahan apa enggak tuh? Saya nggak tahu saudara, kan di luar kota. Saya waktu itu masih kan 85 itu mungkin 86, 87 sebelum saya ke Astra, saya ke Situ. Itu kan saudara, aduh godaan berat. Saya kan waktu remaja kan udah ketua remaja, Pak Hendi tahu ya, ketua pemuda. Itu kalau di dalam kamar dengan wanita bahaya montok pele-pele, saya rasa saya kagak kuat saudara. Saya rasa saudara ya. Karena aku aduh daging itu lemah saudara ya. Tapi kita harus menyalibkannya. Makanya misi ini enggak mudah. Ketika Yesus sebelum disalib, dia bergumul di taman. Pergumulannya taman Getsemani, bukan taman Eden, apalagi taman mini, bukan. Itu sampai apa namanya? Dia ketakutan, kalau di Matius ketakutan dan gentar, kalau di Lukas itu sampai malaikat itu menguatkannya, sampai peluhnya itu menetes saking stres. Kalau saya kan di situ nggak terlalu stres, sebab apa ya? Di hotel begitu ya. Ya cuma lihat gitu aja. Yang nggak mampu, cuma clerical. Cuma kalau saya kepala cabang, tinggal saya sentuh gitu, siapa tuh? Bagi bodong, begitu saudara ya. Lah gua cuma bookkeeper, saya kan bookkeeper yang cuma tugasnya audit untuk stok cabang, berapa mobil, berapa spare part yang gitu. Jadi cuma saya begitu aja. Coba kalau kepala cabang, itu anak buahnya kepala bengkel, itu siapa? Bagi gua lu jadi gimana? Jadi saudara sekalian nggak mudah. Amin saudara, mesti berjuang sampai titik tara penghabisan. Amin. Makanya kalau sudah berjuang, hidup benar meskipun susah, serahkan dimuliakan. Amin. Ini good news. Ini berita baik. Bukan hanya berita baik itu, saudara tadinya naik sepeda roda 2, jadi naik motor ada mesinnya. Naik motor roda 2, naik mobil Avanza, naik lagi BMW naik lagi Lamborghini. Bukan itu. Buat apa? Suruh berubah secara ekonomi, tetapi karakter saudara nggak berubah, makin jahat. Mati masuk neraka. Mendingan kita, betul nggak saudara sekalian? Meskipun hidup sederhana, ya udah. Rumah masih kontrak, nggak masalah. Amin. Dulu syarat saya kalau menikah sama istri saya ini mesti punya rumah. Kalau nggak kita nggak kawin. Untung saya ini beruntung. Jadi waktu saya kerja, itu saya bisa ngambil rumah meskipun waktu kerja saya itu belum sampai 3 tahun. Karena saya punya prestasi yang membuat bos saya ini mau bisa dikasih. Sebab apa? Nanti kalau dia pindah susah. Namanya dideviasi. Jadi saya waktu itu baru 2 tahun kerja. Jadi pindah ke Citibank itu 89. Saya ngisi rumah itu tahun 90 akhir, 91 saya menikah. Jadi waktu saya ngajuin, dideviasi sama pimpinan yang tinggi gitu. Ini kenapa dia bisa deviasi gini ya? Dicek. Udah kasih, itu deviasi, my privilege, ada tanda tangannya. Saya dikasih. Sekarang saudara sekalian, dengan perkembangan harga rumah, susah. Nggak apa-apa. Kontrak nggak apa-apa. Oh saudara jadi ngeliatin saya. Nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa. Nggak harus punya rumah. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di sorga. Nah ini penghiburan, ini good news, ini kabar baik.
Jadi kalau rumah saya, mas, saudara kontrak kadang-kadang bocor, nggak ada masalah. Rumah gedung juga bocor, betul nggak saudara? Asal jangan di kamar tidur saudara, waktu saudara tidur bocor, masuk. Udah penting di luar dapur nggak apa-apa. Saya kadang-kadang ngeliat ada yang ke rumah saya, istrinya ini ke rumah, yang pertama lihat, shock juga dia. Oningnya hancur saudara sekalian. Itu saya sama saya kuat-kuatannya biarin aja, siapa mau bayar sih. Ya, sampai sekarang hancur, saya bilang biarin aja. Mobil juga jarang di luar, jadi di dalam. Jadi nggak ada masalah, amin saudara sekalian. Dikit-dikit betulin mobil, dikit-dikit betulin rumah, dikit-dikit betulin ini segala macam. Udah hobi-hobi yang menghabiskan duit nggak usah, amin saudara sekalian. Kita konsentrasi mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar supaya kita bisa dimuliakan bersama